إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan kecintaan kita, menambah semangat kita untuk meneladani beliau. Maka adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membaca sirahnya, mempelajari kehidupannya. Kenapa? Karena mematuhi beliau, mencontoh beliau, mengikuti beliau adalah ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani beliau jikalau kita tidak mengenal kehidupannya? Malam hari ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan baca dan pelajari sedikit dari cuplikan kehidupan beliau. Dan yang akan kita baca dari sejarah beliau ini, apa yang beliau lakukan di malam hari. Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tujuannya tadi agar kita bisa benar-benar berusaha meneladaninya, menjadikan malam kita malam-malam yang penuh berkah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kisah beliau yang akan kita baca, kita mulai dari terbenamnya matahari. Buka hati sebelum membuka telinga, karena kisah yang akan kita dengarkan kisah paling baik di muka bumi ini. Bismillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petang hari beliau pulang ke rumah setelah beraktivitas seharian, menjalankan aktivitas dia sebagai pemimpin kaum muslimin dan lain-lainnya di luar rumah. Pulanglah beliau di sore hari. Nah, apabila azan maghrib berkumandang yang menandakan telah masuknya waktu malam dengan terbenamnya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan salat. Rumah beliau menempel dengan masjid, atau rumah-rumah istri beliau itu di sekitar masjid. Rumah Aisyah yang menempel pintunya langsung ke masjid radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu an Aisyah ummina.
Semoga Allah meridhai Aisyah ibunda kita. Nah, tatkala Bilal mengumandangkan azan maghrib, Rasulullah SAW keluar ke masjid dari rumahnya. Dan beliau dapati ketika itu para sahabatnya yang sudah berkumpul ibtadaru bisawari, berlomba-lomba mencari tiang. Nah, ini ada di dalam hadis Bukhari, Muslim, dan juga di dalam hadis Imam Ahmad rahmatullah lil jami'. Sahabat beliau dapati ibtadaru as-sawari. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang masjid. Guna apa? Menunaikan 2 rakaat sebelum maghrib. Kenapa para sahabat itu berlomba-lomba mencari tiang masjid untuk dijadikan sutroh, pembatas sholatnya? Kalau mereka tidak kebagian tiang masjid, sebagian menjadikan punggung temannya sebagai sutroh, sebagian lagi ke tembok di depan atau ke bagian depan. Waktu itu belum di tembok ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat kesutroh itu sudah menjadi amaliyah yang dilakukan oleh salafus saleh. Gunanya apa? Agar orang tidak lewat dan melangkahi tempat sujud kita. Dan tentunya mungkin jamaah juga sudah belajar adanya larangan keras dari Rasulullah SAW melangkahi tempat sujud orang yang sedang sholat. Bahkan boleh kita halangi. Kalau kita lihat praktek kaum muslimin dalam sholat sunat, maka kita lihat mereka bertebaran. Kadang pergi ke tempat-tempat yang biasa orang jalan di situ. Jadi orang yang punya hajat mau keluar dari masjid bingung mau bagaimana. Dan orang yang tidak tahu hukum itu kadang dia melangkahi saja. Maka berusahalah kita, kalau kita sholat sunat itu untuk mencari sutroh. Bisa tiang, bisa tembok, bisa punggung orang yang ada di depan kita. Atau orang yang duduk di depan kita. Atau ke pinggir kita, ke tepi. Atau kalau kita tidak dapatkan lagi, usahakanlah untuk tidak sholat di tempat yang mungkin dilalui oleh orang. Karena orang kan punya hajat, tidak semuanya mau sholat sunat di masjid. Mungkin dia mau segera bergegas, atau dia ingin lewat ke depan, saf depan masih kosong sambil menunggu sholat, ternyata sudah tidak bisa karena orang bertebaran sholat di situ. Nah, ini mengenai sutroh yang kita ambil dari pelajaran pertama. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim, oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, di situ disebutkan mereka ibtadaru as-sawari, para sahabat itu berlomba-lomba mencari tiang untuk apa? Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib itu ada salat 2 rakaat, tetapi ini salat yang singkat, yang ringan. Tidak panjang-panjang karena waktu maghrib itu pendek. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, "Sallu qabla al-maghribi." Sallu qabla al-maghrib. Kemudian yang ketiga, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Maksudnya salat sunat 2 rakaat. Salatlah kalian sebelum maghrib. Yang ketiga, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Maka ini tidak termasuk rawatib, tetapi ada, didukung juga oleh hadis lain. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan di antara azan dan iqamah itu baina kulli adzanaini, di antara setiap 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, ada salatun, ada salat. Maksudnya salat sunat. Nah, jadi disunahkan kalau kita ingin dapat keutamaan sebelum antara azan dan iqamah maghrib itu tetap salat sunat 2 rakaat yang ringan. Lalu tatkala Rasulullah SAW sudah keluar, nampak oleh muadzin, oleh Bilal, maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Karena kebiasaan Bilal dan juga itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, petugas azan muadzin itu dia
iqamah ketika melihat imam sudah datang. Jadi Rasulullah SAW masuk, nampak oleh Bilal, Rasulullah datang ke tempat dia biasa mengimami, maka Bilal mengumandangkan iqamah. Terkadang Rasulullah datang dan sahabat berdiri, baru iqamah. Karena memang Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau seandainya iqamah sudah ditegakkan dan imam belum datang, jangan kalian berdiri, tunggu imam. Jadi berdiri itu setelah datangnya imam dulu. Nah, itu kalau di masjid yang di situ ada imam ratibnya, imam tetapnya. Tapi kalau di situ tidak ada imam tetapnya, ya silahkan iqamah berdiri, nanti barangkali siapa yang jadi imam. Lalu Rasulullah SAW, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menunaikan salat maghrib di awal waktunya. Selesai salat, beliau tidak duduk lama, beliau segera pulang ke rumahnya. Suasana waktu itu belum gelap, masih nampak. Jadi beliau setelah maghrib itu tidak duduk berlama-lama di rumah. Apa tujuannya? Tujuannya Rasulullah SAW di antara maghrib dan isya itu biasanya makan malam, asya. Dan terkadang dia majukan sebelum maghrib. Nanti kita bacakan riwayatnya. Di dalam salat maghrib, Rasulullah SAW biasanya salatnya qasirah, pendek. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bacaan beliau itu pendek. Itu yang galibnya. Galibnya bacaan beliau atau kebanyakannya kalau salat maghrib itu bacaannya surat-surat yang pendek. Terkadang ada juga Rasulullah SAW memanjangkan. Nah, pernah bahkan beliau membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Dan juga pernah beliau membaca surat At-Tur. Pernah juga beliau membaca surat Al-Mursalat. Tapi beliau biasanya membaca bacaan pendek. Karena waktunya yang pendek dan juga biasanya orang setelah sholat maghrib pulang ke rumahnya. Nah, ini menjadi kebiasaan beliau setelah sholat maghrib. Biasanya beliau setelah sholat subuh beliau duduk. Kebiasaan beliau setelah sholat subuh beliau duduk. Zikir pas setelah sholat. Kemudian zikir pagi. Lalu setelah itu terkadang beliau menyampaikan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat kepada jamaah, kepada para sahabat. Dan di lain waktu beliau berbincang-bincang dengan sahabat, bercerita. Bahkan terkadang beliau bertanya, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Lalu ada yang sahabat yang cerita. Lalu beliau tanyakan, siapa yang bisa menakwil mimpinya, menafsirkannya? Kalau tidak ada, beliau sendiri yang menafsirkannya. Kadang beliau ajukan pertanyaan. Ini setelah subuh. Setelah zuhur kadang begitu juga. Ada aktivitas-aktivitas, setelah asar begitu juga. Tapi setelah maghrib, beliau tidak duduk di masjid. Nah, ini yang dilakukan kebiasaan beliau. Kenapa? Karena beliau tidak mau menyulitkan orang. Orang punya hajat. Ya, punya hajat. Beliau kembali ke rumahnya, lalu sholat 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Itu di rumahnya. Sunnah Ba'diyah maghrib. Kemudian beliau lanjutkan dengan al-asya, makan malam. Jadi nama makan malam itu dalam bahasa Arab asya. Kalau sholat isya kan isya. Nah, terkadang beliau, apalagi khususnya kalau orang beliau lagi berpuasa dan sahabat juga kaum muslim berpuasa, makan dimajukan sebelum sholat maghrib. Oleh karena itulah beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, idza quddimal asya'u, apabila makan malam telah dihidangkan, fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib, mulailah dengan makan karena sudah dihidangkan. Idza quddim itu dihidangkan, sudah siap untuk disantap. Nah, ini biasanya kaum muslimin puasa kan, berbuka itu dihidangkan makan. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fabda'u bil asya, mulailah dengan makan itu qabla salatil maghrib,
sebelum salat maghrib, atau qabla an tusallu salatal maghrib. Wala ta'ajjalu an asyaikum, jangan buru-buru. Jadi boleh dimajukan makannya. Lantas bagaimana dengan kita, Ustaz? Kadang kita sudah maghrib, itulah waktu yang kebiasaannya paling pas pula untuk belajar. Seperti kita sekarang kan, majelis. Karena disitulah waktu berkumpulnya kaum muslimin. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ini kan sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak ada memerintahkan, ya, menganjurkan harus pulang pula. Kalau kita niatkan ingin meniru Rasulullah SAW, kita ingin pulang silahkan. Tapi kalau ada sesuatu yang maslahat yang lebih besar juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga pernah. Jadi kebiasaan beliau pulang. Tetapi ketika ada hajat, sesuatu yang menghajatkan, beliau juga pernah duduk di masjid. Dan kebiasaan beliau, kalau kita katakan kebiasaan berarti sunnah beliau, ya. Karena sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat atau takrir. Kemudian juga akhlak kepribadian beliau, bahkan fisik beliau, bentuk fisiknya juga termasuk dalam kategori sunnah. Nah, ya jalan hidup Rasulullah SAW. Nah, kebiasaan beliau ketika makan malam, beliau biasanya mengajak fuqara, orang-orang fakir untuk makan bersamanya. Dan beliau menganjurkan para sahabat untuk membawa fuqara al-muslimin, fuqara kaum muslimin untuk makan. Beliau bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana 'indahu ta'amu itsnain, falyakhudh thalithan." Barang siapa yang dia di rumahnya punya makanan untuk 2 orang, bawa orang yang ketiga. "Wa man kana 'indahu ta'amu thalatha, falyakhudh rabi'a." Barang siapa yang punya makanan untuk 3 orang, bawa yang keempat. Dan beliau sangat senang membawa orang-orang fakir makan bersamanya. Dan itu ditiru oleh para salafus saleh, bahkan juga termasuk ulama-ulama kita yang mengikuti jejak-jejak salaf yang belakangan. Seperti kalau kita baca biografi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kita dapati beliau itu selalu kalau makan berusaha membawa orang-orang fakir miskin untuk makan bersama. Itu bisa kita dapati. Beliau ajak makan bersama. Bahkan pernah dalam sebuah kejadian atau peristiwa, waktu itu ada pejabat yang ikut makan, pejabat kerajaan, ada orang-orang miskin dan diasingkan. Setelah beliau tahu, beliau panggil, beliau ajak makan bersama. Bahkan beliau katakan kepada orang-orang itu, kalian tidak tahu nikmatnya makan bersama orang-orang miskin. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW serta para sahabat. Bahkan pernah Rasulullah SAW membawa 10 orang ke rumahnya untuk makan malam bersamanya. Itu saat banyak makanan di rumahnya. Dan pernah juga beliau SAW pulang ke rumahnya, tidak ada yang bisa dimakan kecuali hanya korma dan zam-zam. Korma dan air putih. Tapi beliau tetap mengajak orang itu untuk makan. Bahkan pernah juga beliau membawa orang makan, tidak ada ternyata apa-apa. Beliau cari sahabat lain yang bisa menjamu orang tersebut. Demikian Rasulullah SAW suka memberi makan, khususnya orang-orang miskin. Dan itu memang sunnah beliau. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala memuji penghuni sorga. Wa yut'imuna ta'ama. Mereka penghuni sorga itu dahulu di dunia mereka suka memberi makan. Ini ada keutamaan memberi makan orang-orang atau mengajak orang-orang miskin makan bersama kita. Bahkan Rasulullah SAW, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terkadang berlalu hari-hari di rumahnya, beberapa hari tidak ada apa-apa yang bisa dimakan kecuali korma dan air saja. Beliau bukan orang susah, bukan orang miskin,
Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam hidup. Namun begitu Pak, Bu, saudara-saudari, lihatlah beliau kalau memotong sembelihannya, hadinya, pernah beliau memotong 170 sampai 100 ekor onta. Itu punya beliau. Bayangkan berapa itu kekayaannya. Kuda-kuda beliau, ternak beliau dari rampasan perang, karena beliau dapat bagian dari rampasan perang. Tapi namun begitu kita lihat kehidupan rumah tangga beliau tidak berlebihan. Kadang berhari-hari tidak ada yang dimakan kecuali air, tidak ada yang di rumahnya kecuali air saja. Maka beliau sering berpuasa. Dan istri-istri beliau sallallahu ala nabi wa radhiyallahu an zaujatihi, istri-istri beliau semuanya ridho, qanaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa beliau kebiasaannya makan juga makanannya diletakkan di atas sufroh, di lantai. Kana ta'amuhu yudha'u ala al-ardi fi sufrah. Jadi beliau tidak makan di atas meja atau pakai meja, bangku. Bukan tidak boleh ya, kita sedang menceritakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ nampak kesederhanaan, bersahaja, seperti kita dahulu di kampung-kampung masih seperti itu ya, makan di lantai. Nah, diletakkan makannya di sufro. Sufro itu seperti nampan atau tempat makanan, karena beliau makan bersama-sama. Kalau sekarang kalau bisa juga dari plastik, biasanya dinamakan sufro kalau di zaman sekarang, kalau di Arab sana. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan wama akala sallallahu alaihi wasallam ala khiwan au khuwanin qattun. Beliau tidak pernah makan pakai bangku atau di atas pakai meja. Bagaimana kalau kita makan pakai meja? Boleh, silakan, tidak ada masalah, karena tidak ada pula larangannya ya. Dan Rasulullah tidak mengharuskan seperti itu. Tapi kalau kita niatkan, misalnya kita ingin makan seperti itu dan kita niatkan untuk mencontoh, meniru Rasulullah SAW, insya Allah dapat pahala ittiba, mengikuti. Dan sebenarnya banyak faedah-faedahnya juga. Nampak kita itu merendah, tawadu. Tidak ada lagi orang yang paling mulia daripada Rasulullah SAW. Dan di zaman dulu juga sudah ada meja, permadani, apa semuanya, sofa sudah ada. Tetapi Rasulullah SAW memilih kehidupan yang sederhana. Ketika makanan telah dihidangkan di hadapan beliau atau beliau berada dalam bersama hidangannya, ketika hendak memulai makan, beliau mengucapkan bismillah. Lalu beliau makan yang terdekat dengan dia. Karena dia di nampan, jadi beliau makan yang bagian yang dekat di hadapannya. Dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Dan beliau makan dengan 3 jari. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama kita, para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksud beliau makan 3 jari itu kalau yang dimakan itu bukan sesuatu yang cair. Karena beliau dulu kan makan roti, korma ya. Tapi kalau yang cair seperti sop dulu sudah ada. Bubur itu beliau tentu tidak pakai tangan ya, tidak pakai jari, tentu pakai sendok ya. Nah, bagaimana dengan kita makan nasi? Ya silakan kalau mau makan pakai. Karena juga ada di dalam hadis lain Rasulullah makan pakai 5 jari. Menunjukkan itu boleh. Tapi kebiasaan beliau itu dengan 3 jari. Nah, silakan mana yang gampang. Kalau kita mau niatnya mengikuti beliau, silakan, tidak ada masalah. Dan beliau memerintahkan kita untuk makan mulai dari pinggir-pinggir dulu. Kalau kita makan itu, misal pakai nampan atau pakai piring, mulai dari pinggir-pinggirnya dulu. Tidak langsung bagian yang tengahnya. Nah, agar apa? Agar dapat keberkahan semuanya. Dan beliau biarkan agar bagian tengahnya itu
wa amara an tutsraka dzirwatuha, dan beliau perintahkan bagian tengah itu dibiarkan dulu. Jadi ambil yang pinggir-pinggir. Beliau pun makan tidak berlebihan. Apa yang ada dihidangkan beliau makan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, walaupun mungkin barangkali bukan makanan kesukaan beliau. Terkadang tidak ada lauk yang ketika makan yang dihidangkan oleh istrinya atau oleh keluarganya ada khol. Khol itu sejenis cuka. Tapi cuka itu dari buah-buah ya, yang dijadikan seperti asam-asaman itu. Kayak jadi mirip cuka dia. Ketika ditanya apa yang ada di rumah, lalu keluarganya menjawab, ma indana illal khal. Tidak ada di rumah kecuali cuka atau asam-asaman itu, buah yang sudah dijadikan cuka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ni'mal idam al-khal. Ini adalah sebaik-baik lauk. Jadi beliau bersahaja sekali. Tidak banyak tuntutan-tuntutan. Pulang ke rumah, apa yang ada di rumah, kita nggak ada apa-apa, adanya ini ya Rasulullah. Tidak ada, aduh, mana ayam? Mana gulai ini? Mana rendang dan segala macam? Enggak, beliau apa yang ada beliau makan. Hidupnya enak, tenang, nyaman. Tidak takalluf, tidak membebani sesuatu dengan yang tidak ada. Tidak berlebihan. Tidak memaksakan dirinya. Nah, ini juga hendaknya teladan bagi kita para suami, para orang tua. Kadang lihat, tidak ada apa-apa, udahlah beli di luar aja lah. Nah, kadang kan seperti itu. Padahal istrinya di rumah sudah masak ala kadarnya, kan kasihan. Nah, apa yang ada, makan saja. Kalau kurang rasanya nanti makan lagi yang lain kan, beli yang lain. Dengan ini juga anaknya bisa belajar dari situ, akhlak dari orang tuanya, dan istrinya juga menjadi senang dengan sikapnya tersebut. Dan juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan bersama, suasananya itu hidup, gembira, dan hidup dengan pembicaraan serta perbincangan-perbincangan. Maka sebenarnya ketika makan itu kesempatan kita untuk berbincang, walaupun tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang orang tua kan nampak anaknya bicara, makan dulu, nanti selesai makan baru bicara. Sebenarnya tidak seperti itu. Momen makan bersama dengan keluarga itu momen terbaik kita untuk memberi nasihat, karena di situ ada keakraban. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama dahulu juga. Kalau ada makan tuh sunyi, sunyi, sepi, mereka suruh untuk berbicara. Sebagaimana ada diriwayatkan dari Imam Ahmad. Di antara kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen makan itu untuk memberi nasihat dan menunjukkan bahwa ketika makan juga boleh berbicara. Yaitu hadis dari Amr bin Abi Salamah atau Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ini waktu kecil karena anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hidup dalam didikan dan binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah istrinya Ummu Salamah sedang makan, dan ada di situ anak istrinya Umar bin atau Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nah, ketika makan bersama itu Umar bin Abi Salamah ini atau Amr ini, Amr itu sama. Tangannya itu dia makan karena anak-anak ya. Makan ambil yang sini, nampak itu ambil yang di sini, ambil. Dia sendiri yang bercerita. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Itu ada dalam hadis Arba'in itu, kisah itu. Dan tanganku itu berkeliaran di nampan itu. Ambil ini, nampak enak ini, ambil ini, ambil ini. Kadang anak-anak kan gitu. Makan bersama pun walaupun tidak di nampan, di sini sudah dihidangkan piring lauk, pauk segala macam. Nampak di sana kan paha ayam tuh kan. Anak-anak paling suka ayam, ambil sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya gulam." Panggilan untuk anak kecil. "Hai bocah."
Hai nak, Sammillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang ada di hadapanmu. Jadi itu momen kita mengajar adab dan akhlak kepada anak-anak kita. Duduk yang rapi, duduk yang baik, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Kalau kita memang anak itu rasa pengen sesuatu yang agak jauh dari dia, ajarkan dia minta izin dahulu atau minta tolong. Sehingga dia tidak, dan itu memang adab juga ya. Dalam adab makan kita juga begitu. Tidak sopan kan kalau kita sampai mengambil di tempat yang lain juga. Apalagi makan bersama orang tua. Harus diajarkan anak agar mendahulukan orang tua. Sedari kecil biasakan dan diajarkan. Jangan dia dulu yang memilih yang enak-enak. Salah seorang sahabat sedang makan bersama ibunya. Itu ketika ibunya melirik kepada daging yang diinginkannya atau lauk yang diinginkannya, dia tidak berani lagi ngambilnya. Walaupun ibunya itu hanya umminya hanya melirik saja, tidak mengambilnya. Takut dia, umminya pengen itu, dia pula yang mengambilnya. Inilah bakti seorang anak. Itu adab dan akhlak. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka punya adab, punya akhlak. Kapan momennya itu, kesempatannya? Saat makan bersama itu. Nah itu menjadi kenangan yang tidak pernah dilupakan oleh si Umar ini radhiyallahu anhu. Di akhir hadis itu dia berkata, "Famadzalat tilka tu'mati ba'du." Dan sejak itu menjadi adab makanku selama-lamanya. Mulai dari hari itu menjadi adab makan dia, makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang ada di hadapannya. Terkenang terus dan dia amalkan, dia praktekkan. Padahal itu anak kecil. Kenapa? Karena nasihatnya itu mengena kepada dia. Jadi ada momen-momen yang rasanya itu kalau kita berikan pengajaran kepada anak-anak kita dan bisa meresap, gunakan kesempatan dan momen-momen tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau makan malam bersama para sahabatnya. Lalu dihidangkanlah kepada beliau hidangan tharid walahmin. Tharid itu seperti sop daging. Tapi bubur sop. Jadi dia seperti bubur pakai tepung gandum, dibuat bubur dan daging. Nah, seperti itu tharid. Dihidangkan kepada beliau dan di sana ada dagingnya, daging kambing. Bagian dhira'nya, lengannya, bagian depan lengannya, dan itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nahasa fatanawala dhira', lalu beliau ambil bagian lengannya, dagingnya. Wa kanat ahabba syati ilaihi, dan itu bagian daging kambing yang paling beliau sukai. Bagian lengan depan. Ya, kaki depan dari kambing, bagian tangannya, dhira'nya. Itu yang paling disukai oleh beliau. Fanahasa nahsatan, lalu beliau gigit, beliau cicipi. Setelah itu beliau berkata, faqal ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku pemimpin manusia di hari kiamat. Itu sedang makan bersama sahabat-sahabat. Maka beliau ngomong, sedang makan ngobrol, bicara. Bukan aib ya, itu malah menjadi bagian kebiasaan Rasulullah SAW memanfaatkan momen makan itu untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat atau berbicara dengan para sahabatnya. Tsumma nahasa ukhra, lalu beliau gigit lagi, satu gigitan. Faqal, dan beliau berkata lagi, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia, sayyid manusia di hari kiamat. Sahabat diam saja. Beliau ulangi maksudnya untuk menarik sahabat atau memancing sahabat agar bertanya. Tapi rupanya sahabat diam saja. Falamma ra'a ashabahu, tatkala beliau melihat para sahabatnya tidak bertanya, beliau berkata, ala taquluna kaifahu? Kenapa kalian tidak bertanya bagaimana aku menjadi pemimpin manusia di hari kiamat? Nah, beliau motivasi, beliau tanya, ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Kenapa nggak ada bertanya? Ayo tanya. Qalu, mereka pun berkata,
Kaifahu ya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah? Qala yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu seluruh manusia dihadapkan atau dikumpulkan di yaumil mahsyar, di mahsyar untuk menghadap Rabb semesta alam. Lalu dalam hadis yang panjang itu diceritakanlah nanti kisah akhirnya manusia semuanya datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai akhirnya pada Nabi Muhammad SAW untuk minta syafaat. Hadisnya panjang. Beliau SAW apabila selesai makan, beliau la'aqa asabi'ahu, beliau jilat jarinya. Al-Khattabi ketika mensyarahkan hadis ini, karena hadis ini selain diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Ma'alimus Sunan. Al-Khattabi rahimahullahu taala, Imam Al-Khattabi mengatakan sebagian orang menganggap menjilat jari jemari itu adalah jijik. Dia tidak tahu bahwa di situ ada keberkahan karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau menjilat jari jemarinya. Kadang-kadang keluarganya disuruhnya istrinya jilat. Jorok. Lo jorok bagaimana? Tangan untuk makan kok. Kan kita makan kita pakai untuk menyuap, masa jorok ya? Makanan kita juga bersih. Tidak ada joroknya. Wa kana ya'mur, dan beliau perintahkan bila sahfah, bahkan beliau perintahkan keluarganya sahabat untuk menjilat sisa makanan yang ada di piring, di nampan itu. Karena ada keberkahan di akhir dari makanan itu. Apa kata beliau alasannya? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu bagian mana dari makanan kalian itu yang ada berkahnya. Kalian makan ditinggalkan begitu saja, rupanya berkahnya ada di situ. Tidak dapat keberkahannya. Maka beliau perintahkan itu. Jadi bersih. Kita kalau di depan orang gak enak lah Ustaz. Malu kita, kan kurang adab. Ini sunnah Nabi kita. Beliau itu perintahkan, bukan sekedar perbuatan saja, beliau anjurkan. Tidak ada yang jorok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sama juga orang sedang makan ya. Dia sedang makan, nyuap pakai tangan. Pas minum, dia tangan kiri. Ketika ditanya, kenapa tangan kanan? Kotor Ustaz, kata dia. Padahal di situ nasi dia, kotor kata dia. Tidak ada masalah. Padahal dia suap, dia masukkan ke mulutnya, lalu dia tidak pakai karena alasan kotor. Tidak. Ya, tetap harus pakai tangan kanan untuk minum. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika makanan beliau selesai makan, lalu sudah selesai semuanya, lalu diangkat maidatuhu. Fa idza rufi'at maidatuhu, apabila diangkat hidangannya, makanannya, adzannya. Belum ya? Belum masuk waktu. Maka beliau membaca doa. Ini di antara doa yang disunahkan dan ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya. Beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak lagi baik serta diberkahi padanya. Alhamdulillahilladzi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan telah dicukupkan oleh Allah. Ghaira makfiyin, wala makfurin, wala muwadda'in, wala mustaghnan anhu rabbana. Tanpa ada kekurangan, tanpa ditolak, diingkari nikmat dari Allah itu. Tanpa ada disisakan, semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita nikmati. Dan juga kita butuh terhadapnya. Rabbana wahai Rabb kami. Allahumma innaka at'amta. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah memberi kami makan. Wa asqaita. Engkaulah yang telah memberi kami minum. Wa aghnaita. Engkaulah yang telah memberi kami kekayaan. Doa ini bukan khusus orang kaya. Semua kita dianjurkan. Berarti di mata kita yang kita itu miskin, sebenarnya Allah sudah berikan kecukupan. Buktinya kita bisa makan. Ini bukti bahwa Allah telah memberikan kecukupan kepada kita. Maka jangan pernah kita merasa, oh saya kok begini. Harus syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqnaita, wa hadaita, wa ahyaita. Engkau telah anugerahi, engkau telah beri petunjuk, engkau telah hidupkan.
Allahumma falakal hamdu ala ma ataita. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini ada dalam buku-buku zikir, doa, itu ada. Seperti dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, atau dalam Sahih Al-Kalim At-Thayyib oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam Al-Kalim At-Thayyib, kitab beliau itu ada. Dan kitab-kitab zikir juga yang dikarang oleh para masyayikh kita juga ada itu. Sudah masuk waktu. Kita sholat isya dahulu, dan setelah sholat isya kita lanjutkan. Karena masih ada, ini baru yang beliau lakukan setelah maghrib. Kita belum lagi lanjutkan apa amalan beliau isya dan setelah sholat isya sampai beliau tidur. Jadi nanti setelah sholat isya berjamaah insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata juga suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau itu antara suami istri makan berdua, silahkan disuapkan. Bahkan itu termasuk sedekah. Nah, di antara kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uni fa'akulu ma'ahu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku makan bersamanya. Wa ana haid. Saat itu aku sedang haid. Wa kana ya'khudhu al-arqa. Beliau waktu itu makan al-arqa. Al-arqa itu tulang yang masih ada daging sedikit pada tulang itu. Biasa kita buat sop kan, sop tulang masih ada dagingnya dikit. Fayuqsimu alayya fihi fa'atariqu minhu. Thumma ada'ahu faya'khudhuhu faya'tariqu minhu wa yada'u famahu haitsu wada'tu fami minal araq. Lalu dia berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa'atariqu minhu. Aku pun menggigit daging itu yang ada sedikit di tulang itu. Kemudian aku letakkan lagi tulang itu, kata Aisyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tulang, sisa tulang yang masih ada dagingnya itu yang tadi dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faya'tariqu minhu, dan beliau juga memakannya. Fayada'u famahu haitsu wada'tu fami minal araq. Beliau letakkan pula mulutnya di tempat tadi aku menggigit. Jadi sengaja beliau, mana tadi tempat Aisyah itu, beliau gigit juga di situ. Nah, beliau ingin bercanda atau menyenangkan istrinya. Bayangkan bagaimana indahnya hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, mengambil minuman, kemudian sebelum dia minum diberikannya kepada istrinya dahulu. Dipersilahkannya Aisyah radhiyallahu anha, wa yad'u bisyarabi fayuqsimu alayya fihi min qabli an yashrab minhu. Lalu beliau ambil minuman dan beliau berikan kepadaku sebelum dia minum. Fa'akhudhuhu fa'ashrabu min. Lalu aku mengambilnya dan aku minum. Tsumma adahu, kemudian aku letakkan lagi minuman itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, fa'akhudhu, diambilnya, fa'ashrabu min, dia minum, wa yad'u famahu haitsu wada'tu fami minal qadah. Lalu beliau mengambil cangkir itu. Lalu beliau cari mana tadi mulut Aisyah radhiyallahu anha. Diletakkan, dia minum di situ juga. Nah, ini yang dilakukan beliau ini untuk menumbuhkan cinta, keharmonisan di antara pasangan suami istri. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada suami, kepada istri, apa saja yang bisa membuat hubungan mereka menjadi romantis dan tetap diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana tawadhu'nya beliau bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah juga meridhai istrinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai aktivitas beliau setelah antara maghrib dan isya. Lalu setelah selesai makan, beliau tetap di rumahnya menunggu waktu isya, menunggu azan isya. Dan biasanya beliau tidak tergesa-gesa melakukan salat isya. Kadang beliau, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat
kaum muslimin, jamaahnya, para sahabat cepat berkumpul, beliau segerakan salat Isya. Kalau beliau lihat agak lambat berkumpulnya para sahabat untuk salat Isya, jamaahnya, beliau agak tunda, agak akhirkan salat Isya. Dan beliau menyukai salat Isya itu diakhirkan di akhir waktunya, kalaulah tidak memberatkan umatnya. Akhir waktu Isya itu ya sebelum tengah malam, sebelum jam 12 ya. Nah, beliau menyukai diakhirkan salat itu kalau tidak memberatkan umatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Akhirnya datang Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raqadan nisa'u wal wildan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita dan anak-anak telah tidur. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk masjid dan dari kepalanya masih menetes sisa-sisa air. Tidak disebutkan situ apakah mandi atau wudu, pokoknya ada sisa-sisa air. Wa huwa yamsahul ma'an syaqqihi, dan dia usap-usap ya air dari sisinya. Kemudian beliau bersabda, "Innahu lal waqt." Sesungguhnya inilah dia waktu salat Isya yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak aku memberatkan umatku, la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Aku akan perintahkan mereka untuk salat Isya di waktu ini. Ingat kata beliau, kalau tidak memberatkan umatnya. Tapi ternyata itu kan memberatkan, makanya beliau tidak perintahkan. Kata beliau, kalau tidak memberatkan umatnya, menunggu, karena salat Isya kan berjamaah, menunggu akhirnya orang tertidur, kantuk dan segala macam, itu kan berat. Nanti bisa ketinggalan pula. Maka jika memberatkan, beliau kembalikan lagi untuk salat di awal waktu. Jadi boleh misalnya kita bisa praktekkan mengakhirkan salat itu, misalnya kita di masyarakat atau lingkungan yang sudah paham sunnah-sunnah Nabi misalnya. Lalu ada kajian. Nah, kan ada di sini hajat. Supaya tidak terputus kita akhirkan salatnya. Itu tidak ada masalah. Tetapi itu tentu kalau kita berada di lingkungan masyarakat yang sudah paham. Kalau tidak kan nanti bisa jadi fitnah juga. Loh, orang itu kok salat Isya sampai jam 9, salat apa ini? Berjamaah pula. Karena masyarakat mungkin belum paham ya. Jadi itu bisa diterapkan di tengah masyarakat yang sudah paham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, kalau memberatkan dan dikhawatirkan malah nanti membuat masyarakat jadi bingung, maka tetap dilakukan di awal waktu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat beliau adalah orang yang paling ringan salatnya dan paling sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Beliau berkata, "Ma shallaitu wara'a imamin qattun akhaffa salatin wala atamma salatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata sahabat Anas, "Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang paling ringan salatnya dan paling sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa maksudnya paling ringan? Beliau itu tidak memberatkan jamaahnya. Kalau dia lihat sekarang ini misalnya banyak ibu-ibu karena pengajian, maka dia dia singkat, dia peringan salatnya. Tidak beliau berat-beratkan. Agar apa? Tidak memberatkan ada orang-orang tua dan segala macam. Dia tahu kondisi jamaahnya. Ini maksudnya dia salatnya paling ringan. Tapi ketika beliau lihat bahwa jamaahnya kuat, beliau akan baca panjang. Nah, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam sedang salat Isya, lalu terdengarlah tangisan anak kecil. Terdengar oleh beliau sedang salat. Maka beliau bacalah surat yang pendek pada salat tersebut. Karena beliau tidak ingin memberatkan si ibu yang ikut salat. Karena biasanya wanita-wanita di zaman itu kalau ikut sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah di waktu Isya dan subuh. Jadi terdengar ada tangisan anak kecil, ibunya ada sholat di situ. Beliau tidak ingin kalau ibunya ada di situ, tentu ibunya tidak akan tenang sholat dan anak itu akan terus menangis. Maka beliau persingkat sholatnya dengan membaca
surat pendek. Beliau berkata setelah salat, "Inni la adkhulu fis shalah." Sesungguhnya aku memasuki salat. Uridu italataha. Aku ingin memanjangkan salatku, fa asma'u buka as-sabi. Lalu aku dengar tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fis shalah. Aku persingkat salatku, mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukai. Karena aku tahu betapa sedihnya ibunya yang sedang salat itu mendengar tangisan anaknya. Nah, ini paling ringan salatnya, dia tahu kondisi jamaahnya. Siapapun dari kita yang menjadi imam begitu juga, lihat kondisi jamaah kita. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjadi imam di kampungnya. Suatu ketika beliau sholat panjang. Akhirnya ada jamaahnya, makmumnya yang tidak sanggup dan kesal dia karena dia punya urusan. Akhirnya dia keluar dan sholat sendiri lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz bin Jabal. Ditegur. Afattanun anta ya Mu'adz? Hai Mu'adz, apakah engkau buat fitnah pula di tengah manusia? Lalu beliau menasihati, kalau kalian mengimami salat dengan manusia yang banyak, maka ringankanlah salat kalian. Nah, ini apalagi di zaman sekarang ya, yang orang tidak terbiasa di masyarakat, kita berada di masyarakat yang misalnya tidak terbiasa salat yang panjang. Tapi kalau misalnya kita di masyarakat yang sudah terbentuk, di masjid-masjid yang di sana jamaahnya sudah paham, di situ bacaannya panjang-panjang dan mereka tidak mengeluhkan itu, ya silakan, tidak ada masalah insyaallah. Malah bagus ya. Salat itu kalau panjang bacaannya, apalagi salat di malam hari, salat Isya, tentu itu akan bagus sekali. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat Isya, beliau berbicara sedikit, berbincang-bincang sedikit dengan sahabat-sahabatnya apabila di sana ada sesuatu yang perlu beliau sampaikan. Tapi bukan menjadi kebiasaan beliau, bukan sunnahnya untuk sengaja duduk begadang berbincang-bincang, bermajlis dengan sahabatnya setelah salat Isya. Tapi kalau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan, beliau duduk bersama sahabatnya sejenak setelah salat Isya. Seperti yang pernah terjadi dalam salah satu kehidupan beliau, itu sebelum beliau sakit. Sebelum beliau sakit, menjelang wafatnya. Setelah selesai salat Isya, beliau setelah selesai salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan lain-lainnya, beliau pun berdiri. Lalu beliau bersabda atau khutbah di hadapan sahabatnya, menyampaikan sesuatu. Kata beliau, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si 100 sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun." Kata beliau, tahukah kalian, apakah kalian melihat malam kalian ini? Karena itu kan malam kejadian setelah salat Isya. Apakah kalian melihat malam kalian ini? Fa inna ala ra'si 100 sanatin minha. 100 tahun setelah malam ini. 100 tahun setelah ini. La yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. 100 tahun setelah malam ini, maka yang hidup malam ini tidak akan ada lagi hidup setelah 100 tahun nanti. Semuanya sudah wafat. Hadis ini dijadikan juga oleh sebagian ulama kita sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu telah wafat. Karena kan ada sebagian keyakinan orang, Nabi Khidir alaihi salam itu masih hidup. Ada khurafat-khurafatnya. Sehingga dicari-carilah. Wah, ciri-cirinya begini, itu, dan segala macam. Dia akan datang nanti mengajarkan amalan-amalan tertentu. Dan banyaklah. Nah, hadis ini tegas sekali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengatakan 100 tahun setelah malam ini. Orang yang hidup sekarang ini, kata beliau, di malam itu, 100 tahun ke depan, itu tidak akan hidup lagi. Kalau Nabi Khidir hidup ketika itu, dia termasuk dalam hadis ini di muka bumi ini. Maka tentu dia sudah wafat. Kalau memang ada. Dan beliau sudah wafat sebelum Rasulullah SAW. Kenapa bisa kita meyakini seperti itu, bahwa beliau
Nabi Khidir alaihi salam telah wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dia ada pasti dia akan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Nabi Muhammad adalah penutup syariat para nabi, penyempurnanya, semuanya wajib mengikuti beliau. Ternyata kan tidak ada dalam sejarah. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah yang menceritakan di saat-saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin membutuhkan perang Badar, perang-perang penting ya, perang Uhud, nggak ada. Tahu-taunya ada orang di zaman sekarang bisa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini sesuatu ya khurafat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu malam beliau mengakhirkan salat Isya. Kemudian beliau salat bersama para sahabatnya. Selesai salat Isya, beliau lalu menyampaikan nasihat-nasihat. Dan beliau berkata, "Ala innan nasa qad sallu thumma raqadu." Ketahuilah, manusia-manusia telah salat dan mereka telah tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartum as-salah, dan kalian selalu dalam salat selama kalian menunggu salat. Karena orang-orang dah tidur, dah selesai salat, mereka masih nunggu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, selama penantian kalian menunggu saat salat ini, kalian berada dalam salat dan terhitung salat, dapat pahala salat. Nah, ini keutamaan menunggu salat. Seseorang ketika dia menunggu sholat itu, dari sholat ke sholat berikutnya itu dia terhitung sholat dan mendapat pahala sholat. Nah, jadi setelah Isya beliau juga terkadang menyampaikan nasihat-nasihat dan beliau biasanya tidak sampai panjang-panjang. Kenapa? Karena orang sudah letih, sudah lelah. Bagaimana kalau kita ada kajian sampai panjang? Nggak apa-apa kalau memang ada maslahatnya. Terkadang beliau juga beliau duduk di rumah Abu Bakar, di rumah Umar, membicarakan urusan-urusan umat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya beliau ketika sholat Isya, setelah beliau salam, beliau diam di tempatnya dulu, menunggu wanita-wanita untuk keluar dari masjid. Nah, ini juga kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wanita-wanita di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita sahabat sebagiannya juga ikut salat di masjid. Biasanya itu salat Isya dan subuh. Ini menunjukkan bahwa wanita boleh salat di masjid. Ya, sebagian orang mengatakan orang-orang itu kajian-kajian itu nggak boleh sama mereka, wanita sholat masjid katanya nggak boleh ini dan segala macam. Boleh, ini buktinya Rasulullah SAW membolehkan para wanita dan itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mereka para wanita boleh sholat di masjid, sholat di rumah lebih afdal. Itu yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau sudah keluar para wanita dari masjid, baru Rasulullah SAW berdiri dan jamaah laki-laki pula berdiri keluar dari masjid. Itu adabnya. Agar apa? Ini juga mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW itu mengajarkan, membatasi agar tidak terjadi ikhtilat, campur baur. Ikhtilat itu campur baur yang tak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau keluar semuanya serentak, sudah nanti ketemu di pintu yang sama, di jalan yang sama dan segala macam. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Masa iya orang pergi ke masjid pun ada fitnah, Ustaz? Kata siapa? Setan itu kan di mana-mana. Ya, dan ada pada diri manusia. Manusia punya hawa nafsu dan ada syaitan juga. Nah, maka memang di dalam Islam selagi bisa dihindari ikhtilat itu dihindari. Makanya tidak ada ikhtilat di masjid. Dipisah, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan, sebaik-baik saf yang perempuan itu adalah yang paling belakang. Agar apa? Agar betul-betul mereka menjaga jarak. Nah, ini bukan ikhtilat. Kalau ikhtilat itu seperti ini, kalau ini terpisah. Ya.
Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah itu kembali ke rumahnya atau ke rumah salah seorang istrinya. Lalu beliau salat ba'diyah isya, salat 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Itu kebiasaan beliau. Beliau salat ba'diyah isya itu di rumahnya. Walaupun setelah selesai bincang-bincang dengan sahabat dan segala macam, nanti beliau lakukan itu di rumahnya. Kemudian beliau duduk sejenak, lalu bercengkrama, berbincang-bincang dengan istrinya, dengan keluarganya sebelum tidur. Seperti kisah Abdullah bin Abbas ketika di Sahih Bukhari, ketika beliau ikut pulang ke rumah Rasulullah SAW, menginap di rumah bibinya Maimunah. Maimunah istri Rasulullah SAW, dan itu adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Abbas ikut dia pulang. Di sana mereka duduk, Rasulullah, Maimunah, Rasulullah SAW, Maimunah radhiyallahu anha, dan Abdullah bin Abbas. Lalu mereka berbincang-bincang. Jadi Rasulullah SAW gunakan kesempatan itu untuk kumpul bersama keluarga setelah isya atau pulang dari masjid setelah kajian misalnya. Tapi beliau tidak cerita panjang lebar, itu sebelum tidur. Dan terkadang beliau setelah pergi ke rumah pulang dari sholat isya, beliau pergi lagi ke rumah sebagian atau ke tempat sebagian sahabat-sahabat Ansor. Kadang pergi ke tempat sebagian sahabat Ansor. Kadang beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Kadang beliau pergi berkumpul bersama Abu Bakar dan Umar. Itu di malam hari setelah salat isya, karena ada keperluan berbincang-bincang atau membicarakan urusan-urusan kaum muslimin. Mau rapat, mau apa, kan biasa orang malam ya, itu boleh. Nah, terkadang ketika selesai dari kumpul dengan Abu Bakar dan Umar, saat beliau pulang, Abu Bakar dan Umar mendampingi sampai ke masjid. Sampai ke masjid didampinginya, karena keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sangat ingin untuk istifadah dan juga mendampingi Rasulullah SAW sampai masuk ke dalam masjid. Terkadang saat Rasulullah SAW pulang mau ke rumahnya di malam hari itu, beliau melewati sebagian sahabatnya sedang baca Al-Quran, terdengar dari rumahnya, dan bagus bacaannya. Rasulullah SAW berhenti menyimak dan menikmati bacaan sahabat itu. Seperti di salah satu kejadian, beliau pulang mau ke rumahnya, dan itu malam hari. Malam hari. Lalu di jalan mau pulang ke rumahnya, terdengar oleh beliau sahabat Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Beliau berhenti dan menyimak, mendengarkan. Dan keesokan harinya beliau temui sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau SAW berkata kepada dia, "Ya Aba Musa, hai Abu Musa, lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Kalau saja engkau tahu, engkau melihat tadi malam itu aku mendengar bacaanmu. Laqad utita mizmaran min mazamira ali Daud. Sungguh engkau telah dianugerahi oleh Allah salah satu seruling dari seruling keluarga Nabi Daud. Maksudnya karena bacaannya sangat merdu, indah bacaannya, suaranya, bacaannya, maka Rasulullah SAW mengibaratkan seperti seruling keluarga Nabi Daud. Karena indahnya bacaannya. Pernah suatu ketika malam hari beliau pulang, hendak pulang ke rumahnya, beliau masuk masjid. Karena kan rumahnya, kalau beliau mau ke rumah Aisyah, harus masuk masjid dahulu. Masuk ke masjid, rupanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang sholat malam itu. Dan Abdullah bin Mas'ud sedang membaca surah An-Nisa. Maka Rasulullah SAW berhenti mendengar. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar yang mengantarnya pulang. Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, "Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ratban kama unzil." Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran segar, persis seperti Al-Quran itu diturunkan, falyaqra'hu ala qira'ati ibni Ummi Abdin, maka hendaklah dia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang imam qiraat. Ya, salah seorang sahabat yang ahli Al-Quran, ahli qiraat, itu adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ketika beliau masuk masjid, di masjid itu kan ada sahabat-sahabat yang tinggal di sana, yang sahabat-sahabat Ahlus Suffah, yang miskin. Sebagian ada yang tidur di masjid. Ketika beliau masuk, karena itu sudah malam, beliau mengucapkan salam tidak terlalu keras sehingga tidak mengganggu orang yang sedang istirahat dan tidak pula terlalu pelan. Lalu beliau sholat 2 rakaat di situ karena dia masuk masjid. Setelah itu baru beliau masuk ke rumahnya. Pernah juga beliau sallallahu alaihi wasallam malam hari itu pulang ke rumahnya sedang berjalan, atau beliau sedang berjalan malam hari setelah sholat Isya itu bersama salah seorang istrinya, yaitu Safiyah radhiyallahu anha. Beliau sedang berjalan dalam kegelapan karena zaman itu kan tidak ada penerang seperti sekarang. Di tengah jalan beliau berpapasan dengan 2 orang sahabatnya. Sahabat itu pun tidak tahu siapa perempuan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka kaget, oh Rasulullah kok sama perempuan? Wah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat-cepat sahabat itu pergi menghindar. Rasulullah tahu, Rasulullah khawatir sahabat ini nanti salah duga. Takut beliau khawatir terjadi fitnah nanti. Maka beliau katakan, ala rislikuma, tahan, stop, tunggu. Innaha Safiyah, ini adalah istriku Safiyah. Beliau tegaskan. Jadi kita itu siapapun kita, hindari sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Atau jelaskan kepada orang kalau itu bisa jadi fitnah. Karena kan Rasulullah kan itu malam hari. Nah, Rasulullah kan istrinya ada 9 orang. Ada yang sudah wafat waktu itu ya. Nah, sahabat itu kaget, Rasulullah malam-malam dengan perempuan ini siapa? Mereka nggak tahu karena gelap. Mereka pergi menghindar. Rasulullah khawatir kalau tidak dijelaskan kepada mereka, nanti mereka cerita pula kan. Tadi malam kami ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang jalan dalam kegelapan dengan perempuan, padahal istrinya. Maka beliau jelaskan, ala rislikuma, berhenti, tetap di tempat kalian. Innaha Safiyah, itu adalah istriku Safiyah. Wah, baru tenang orang itu. Jadi para ulama menjelaskan wajib kita menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Atau kalau kebetulan kita berada di suatu tempat yang mungkin saja orang melihat kita bisa jadi ini, kita jelaskan. Mana tahu motor antum kempes pas pula di depan tempat yang tidak baik. Situ kan antum dorong ada di situ bengkel dekat situ. Nampak sama orang kan, si fulan ngapa di situ? Padahal orang di situ mogok motornya atau mobilnya di situ. Antum tahu orang itu, jelaskan kepada dia atau jelaskan antum, teman antum itu. Tadi saya itu mobil saya atau kendaraan saya lagi mogok. Qadarullah pas pula dekat situ. Biar tidak menjadi cerita yang aneh-aneh. Nah ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya setelah keluar dengan sahabatnya atau dengan salah seorang istrinya, lalu beliau kembali ke rumahnya, maka beliau hendak tidur, beliau ganti pakaiannya. Ya, ganti pakaiannya, lalu beliau mendatangi tempat tidurnya. Di sana ada di dekat bagian kepalanya, di situ biasanya ada kain. Beliau pakai kain tersebut, jadikan kain sarungnya. Beliau lepaskan pakaian, beliau gantung. Itu ada diceritakan juga di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lainnya. Kemudian beliau tidur pakai selimut, dan disebutkan dalam riwayat tersebut beliau tidur satu selimut dengan istrinya. Nah ini juga kebiasaan beliau, karena beliau itu tidak punya bantal guling, dan sebenarnya bantal guling ini membuat renggang keharmonisan suami istri. Akhirnya tidur berdua masing-masing memeluk bantal guling masing-masing. Rasulullah SAW itu kalau tidur sama istrinya bantalnya cuma satu, sebantal berdua. Nah, kalau kita kan sepiring berdua makan katanya. Oh ya, Rasulullah sebantal berdua. Malah seperti itu akan membuat hubungan suami istri semakin harmonis, suasana menjadi romantis, semakin akrab dan dekat. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas itu bahkan di Bukhari, mereka berbagi satu bantal bertiga. Karena Rasulullah SAW memang bantalnya cuma itu saja di rumah Maimunah. Jadi Rasulullah berdua, Abdullah bin Abbas dari sini, berbagilah mereka. Karena waktu itu masih kecil Abdullah bin Abbas dan dia adalah keponakan Maimunah. Dan Abdullah bin Abbas itu waktu kecilnya juga tumbuh besar di rumah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantal beliau itu terbuat dari kulit, lalu di dalamnya diisi daun-daun korma yang sudah tua, jadi lembut dia. Nah, itu yang menjadi bantal beliau. Sangat sederhana sekali. Dan begitu juga alas tidur beliau juga sangat sederhana. Apabila beliau hendak tidur, beliau meletakkan siwaknya di dekat kepalanya. Siwak itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau setiap bangun beliau langsung bersiwak nantinya. Beliau selalu letakkan siwak di dekatnya. Dan inilah bedanya gosok gigi yang biasa kita kenal itu dengan siwak. Kalau gosok gigi kan nggak bisa kita bawa karena orang gosok gigi biasa pakai odol, harus ke kamar mandi, harus cuci mulut. Kalau siwak tidak, langsung. Makanya selain kita punya gosok gigi yang biasa itu, tidak mengapa dan bagus juga kita punya siwak dalam rangka untuk meneladani dan mendapatkan pahala ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak tidur baik malam hari maupun siang hari lalu bangun dari tidurnya, melainkan beliau bersiwak. Dan beliau apabila telah selesai bersiwak, beliau berikan siwak itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Agar dibasuh, dicuci oleh Aisyah. Jadi siwak itu ada orang udah sering dipakai, tidak pernah dicuci, tidak ada dipotong-potong. Sudah berubah mungkin. Jadi taruh di sini orang nengoknya pun lain. Nah, tidak seperti itu sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibasuh ujung siwaknya. Kalau sudah apa dipotong sama beliau. Nah, untuk hemat udah Ustaz payah carinya kan. Nah, jadi kebiasaan beliau apabila beliau telah selesai menggunakan siwak itu, beliau serahkan kepada Aisyah untuk dicuci oleh Aisyah. Lalu dipotong dan dihaluskan lagi. Dan biasanya Aisyah setelah dicucinya, dipotong untuk menghaluskan lagi, melembutkan lagi, beliau yang menggunakan dan menggigit-gigitnya. Tujuannya apa? Agar nanti Rasulullah SAW memakai yang sisa punya dia. Setelah dicuci dan dilembutkan oleh Aisyah dengan mulutnya, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan siwak beliau itu selalu bersih. Nah, selalu bersih dan selalu bersama beliau. Karena beliau senantiasa menjaga kebersihan mulut beliau. Dan beliau pernah ditanya tentang itu, beliau menjelaskan karena beliau menjaga mulutnya, beliau selalu berbicara dengan para malaikat-malaikat. Dan beliau menjaga hal tersebut. Oleh karena itu, beliau juga menjauhi memakan sesuatu yang menimbulkan bau di mulutnya. Beliau tidak larang seperti bawang putih, bawang merah atau sesuatu yang bau lah. Apa kata beliau dalam sebuah hadis? Laisa bimuharramin. Itu tidak haram. Walakinni astahyi min malaikatillah. Tapi aku malu kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau aku makan itu keluar bau dari mulutku. Karena beliau berbicara dengan Jibril, dengan malaikat-malaikat. Beliau selalu jaga kesucian mulutnya. Inni unaji man la tunaji. Aku ini berbicara dengan sesuatu atau dengan seseorang yang kalian tidak bisa berbicara dengannya. Maka beliau tidak suka memakan yang bau-bau. Bahkan beliau melarang kaum muslimin yang hendak sholat ke masjid memakan sesuatu yang bau-bau tersebut. Seperti bawang putih, kalau tidak di sebagian tempat bawang merah, bawang putih itu kan tidak dimasak sehingga mengeluarkan bau. Nah, kalau seperti itu kita harus bersihkan mulut kita. Atau di tempat kita ada makanan yang bau, yang disukai, favorit pula jengkol misalnya ya. Tidak apa-apa, makan. Cuma kalau mau ke masjid dibersihkan. Jangan sampai nanti kita di masjid mengucapkan amin keluar bau. Apalagi malaikat-malaikat juga ikut hadir dalam sholat tersebut. Oleh karena itu siwak Rasulullah SAW selalu bersama beliau di dekat kepalanya ketika akan tidur. Saat beliau akan berbaring di tempat tidurnya, ya, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu beliau sudah di tempat tidurnya dan akan berbaring.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, wa kafana wa awana, dan mencukupi kebutuhan kita, wa awana, dan memberikan tempat untuk menginap bagi kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi, dan betapa banyak orang-orang yang tidak ada yang mencukupi dan memberikan mereka tempat untuk tidur, untuk menginap. Nah, ini mengajarkan kepada kita mensyukuri nikmat Allah dan melihat dalam kehidupan dunia ini, lihat orang yang di bawah kita. Jangan selalu melihat, mantap rumahnya, mantap mobilnya, mantap usahanya. Akhirnya kita selalu cemburu kepada orang dalam urusan dunia. Kurang bersyukur. Tapi lihat betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan minum yang cukup, tidak mendapatkan pakaian yang cukup, atau bahkan rumahnya tidaklah sebagus rumah kita. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kapan? Sebelum tidur. Ingat, dari subuh, dari pagi sampai malam kita akan tidur, berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita makan, kita minum, kita berteduh, kita berpakaian, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang tidak seperti kita atau di bawah kita kehidupannya. Melihat orang-orang yang di bawah kita membuat kita lebih banyak bersyukur atas nikmat Allah. Dan membuat kita menumbuhkan rasa kasihan, kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya di bawah level kita. Lalu beliau melanjutkan dalam doanya. Alhamdulillahilladzi manna alayya fa'afdala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya dan melebihkanku atas yang lainnya. Walladzi a'tani fa'ajzal, dan memberikanku nikmat-nikmat yang berlimpah. Ajzal itu membanyakkan, melimpahkannya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Allahumma rabba kulli syai'. Ya Allah, Rabb segala sesuatu. Wa malika kulli syai', dan pemilik segala sesuatu. Laka kullu syai'in, milik mula segala sesuatu. Jadi betul di situ nampak pengakuan penyerahan diri kita kepada Allah. Kita mau tidur lagi. Bisa jadi kita tidur mungkin tidak akan hidup lagi setelah itu, dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita mengakui semua nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika minan nar. Lalu di akhir doa tersebut beliau berlindung, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Lalu setelah itu beliau mengumpulkan kedua tangannya seperti ini. Lalu meniup, ya. Yanfus itu seperti meludah tapi tidak keluar air liurnya. Nah, seperti itulah, ya. Lalu beliau tiup di kedua telapak tangannya. Lalu beliau baca surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kemudian beliau basuh wajahnya dan seluruh tubuh yang bisa. Beliau bukan basuh, beliau sapukan. Yamsahu bihima. Beliau usapkan, sapukan ke tubuh beliau. Dan beliau ulangi itu sebanyak 3 kali. Setelah beliau berbaring, beliau berbaring dengan sisi kanan beliau menghadap ke kiblat. Wa wada'a yadahu tahta khaddihi. Beliau letakkan tangan di bawah pipinya. Wa qala, ketika itu beliau pun membaca doa. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu pula aku mati. Ada beberapa lafaz, ya, dari hadis ini. Allahumma qini adzabak. Ya Allah, jagalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, saat engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Dan banyak lagi zikir-zikir beliau menjelang tidur itu. Kita bisa baca semampu kita. Kalau kita tidak hafal, kita bawa buku zikir doa di dekat kita, baca sambil berbaring, nanti letakkan dekat kepala kita lagi, dekat bantal kita. Kalau kita sering-sering, insya Allah nanti kita bisa hafal. Dan kalau terlalu panjang, kita bisa pilih mana yang ringan bagi kita. Ya, mana saja, karena banyak zikir-zikir beliau itu, maka mana yang bisa kita baca. Dan tidak semuanya yang saya bacakan, ya. Dan terkadang beliau sebelum tidur juga membaca sebagian surah Al-Quran, ya. Kadang membaca surah As-Sajdah sebelum tidurnya, kadang membaca surah Az-Zumar, kadang membaca surah Al-Isra sebelum tidurnya. Terkadang sambil berbaring di tempat tidur bersama istrinya, beliau berbincang-bincang dengan suara yang pelan, seperti berbisik-bisik dengan istrinya, saling berbincang menjelang tertidur. Nah, ini juga salah satu akhlak beliau kepada istrinya. Alangkah indahnya kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini kehidupan beliau di malam hari. Adapun setelah itu bangun malam, itu pembahasannya lain lagi ya. Nah, sampai di situ pembahasan kita sudah banyak kita pelajari tadi amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita bisa dapatkan dalam buku-buku sirah. Tapi tidak semua buku sirah yang menghimpun tersusun seperti itu. Setidaknya dengan demikian bisa tergambarkan oleh kita bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya mulai dari terbenam matahari sampai beliau tidur. Mudah-mudahan menumbuhkan kecintaan kita dan juga motivasi bagi kita untuk berusaha meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah semuanya, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ada pertanyaan, ajukan pertanyaan. Boleh tanya langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat tulis saja karena jauh ya. Ajukan kepada panitia, tolong panitia, nanti pertanyaannya diberikan kepada saya. Allahu a'lam bishawab. Sudah ada pertanyaan yang sampai ke hadapan saya dan kita akan baca. Di sini juga ada hadiah yang disediakan oleh panitia, ada 3 buku ya bagi yang menjawab pertanyaan. Nah, karena saya yang menjawab pertanyaan, untuk saya nanti ini. Katanya tadi begitu, ini Ustaz untuk yang jawab pertanyaan. Sekarang saya yang jawab. Ustaz, apa bedanya Allah menjadi wali? Yaitu wali bagi orang-orang yang beriman dengan wali Allah, yaitu manusia yang menjadi wali Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada di surat Al-Baqarah di juz 3. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Di situ ada ditafsirkan. Di antara tafsir wali di situ yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya tauhid. Nah, Allah di sini wali, Allah yang melindungi. Allah wali bagi orang-orang yang beriman, Allah yang memberi mereka hidayah, Allah yang membimbing mereka, Allah yang melindungi dan membela mereka. Nah, di dalam hadis wali ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku. Nah, di sini orang yang beriman menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang beriman itu menjadi yang dimaksud dengan wali Allah itu? Kalau Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, Allah yang merahmati, memberkahi, membimbing mereka, melindungi mereka. Ya, memberi hidayah kepada mereka. Adapun orang-orang yang beriman menjadi wali bagi Allah, maksudnya mereka orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah karena mereka menjalankan agama ini. Penafsirannya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Di antara penafsirannya di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu ditambah lagi. Syukran jazakallah khair, banyak hadiah ini untuk saya. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut bagi mereka, rasa cemas, khauf, cemas, dan tidak pula bersedih. Rasa cemas dan takut biasanya terhadap sesuatu yang di masa datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana. Sehingga muncul rasa cemas, khawatir. Orang-orang wali-wali Allah itu nggak ada mereka cemas dan khawatir terhadap masa depannya. Tidak ada rasa takutnya. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih. Bersedih biasanya orang sedih karena masa lalu yang telah terjadi, yang membuat orang sedih. Orang-orang yang beriman tidak ada. Dia tidak ada cemas, khawatir terhadap masa depannya. Tidak pula bersedih terhadap masa lalunya. Karena mereka betul-betul menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman di ayat sesudahnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah bertakwa. Selain beriman kepada Allah, memiliki akidah yang kuat dan sahih, keyakinan yang kokoh kepada Allah, mereka itu juga mengamalkan Islam, bertakwa. Kalau disatukan di satu ayat iman dan takwa itu maksudnya keyakinan dan amal zahir. Berarti mereka menerapkan, mengamalkan agamanya, menjalankan ibadah,
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, ini dipertegas lagi di hadis wali tadi. Di hadis kursi itu Allah berfirman, barang siapa yang maknanya, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang terhadap mereka. Lalu di situ ada penjelasannya. Siapa mereka? Secara singkat ya, saya persingkat. Di situ dijelaskan mereka itu orang yang selalu menjaga ibadah fardu. Kemudian juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Selain ibadah fardu juga ibadah sunnah. Maka mereka ini akan dicintai oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Hambaku ini yang selalu menjaga ibadah fardu itu, mereka senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah. Tapi itu setelah ibadah fardu ya. Kalau ada orang rajin sholat tahajud, rajin puasa sunat, tapi dia melalaikan ibadah fardu, ya enggak dikatakan wali. Maka aku akan mencintai hambaku ini. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, fa'ana basaruhu alladhi yabsuru bihi. Akulah penglihatan, fa'ana sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, dan penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia berbuat dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Apa maksudnya? Pendengaran, penglihatan, tindak tanduk dan perilakunya selalu dibimbing oleh Allah, dilimpahkan taufik, dijaga dan dilindungi. Nah, ini dia wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang yang beriman itu sebenarnya mereka semuanya wali Allah, kaum mukminin itu. Cuma levelnya yang bertingkat-tingkat. Ada orang memahami wali Allah itu adalah orang yang punya kelakuan aneh-aneh. Rambut panjang. Atau kayak orang yang tidak sadar lagi dengan apa yang dilakukannya. Ada yang dia itu tidak berbaju, dikatakan waliullah. Dulu pernah kami waktu masih jadi santri di Jawa dulu. Tahun 88 sampai 92 itu. Ada wali, katanya setengah wali orangnya. Yarhamkallah. Oh, itu setengah wali. Dia bisa muncul tiba-tiba di majelis, kadang hilang tiba-tiba. Itu ceritanya, saya juga tidak pernah juga menyaksikan. Tapi pernah berjumpa sama dia ya, tapi biasa-biasa aja ya. Nah, tapi anehnya wali ini katanya dia bebas aja mau ke diskotik, mau ke apa. Iya, dia wali. Nah, dan menyebutnya namanya pun tidak boleh sembarangan. Nanti bisa ya apa namanya kalau istilahnya itu kualat dan segala macam. Nah, ini bukan wali ya. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, artinya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Dia jalankan perintah Allah, dijauhi larangannya. Nah, itu dia yang wali Allah sesungguhnya, akidahnya kepada Allah kuat dan kokoh keyakinannya, dan dia mengamalkan Islam itu. Allahu a'lam shawab. Ada pertanyaan dari akhwat? Ini banyak kali ya, saya nggak bisa mungkin semua saya tanyakan kepada jamaah ya. Baik, ini hadiah yang pertama yaitu untuk jamaah yang menjawab. Sifat salat Nabi dari takbir sampai salam ya. Seakan-akan Anda menyaksikannya. Ini bagus ya bukunya. Pertanyaannya siapa yang bisa jawab? Untuk ikhwan dulu, untuk jamaah laki-laki dulu, nanti setelah itu jatah ibu-ibu juga ada ya. Untuk akhwat juga. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya, nanti saya tunjuk, silakan dijawab. Baik. Pertanyaan yang pertama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi memerintahkan kaum muslimin untuk mengakhirkan salat Isya di akhir waktu? Dia duluan yang angkat. Dia duluan langsung. Silakan. Masya Allah, supaya tidak memberatkan umatnya. Fadhal, silahkan. Tolong dikasihkan kepada saudara kita. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang berikutnya dari jamaah kepada saya. Saya biarlah hadiah dari Allah aja lah ya, walaupun tidak dapat hadiah ini. Menjawab pertanyaan banyak ini. Ustadz, bolehkah membatalkan sholat ketika anak menangis sementara imam tidak meringankan sholatnya?
Ya, sementara tangisan anak sangat mengganggu sholat jamaah. Kalau memang dikhawatirkan anak ini dibiarkan menangis, kan kasihan anak itu juga. Dan kita tidak tahu terjadi apa-apa kepada anak itu nanti ya. Nah, tidak apa-apa. Ya, apalagi imam tidak juga memendekkan sholatnya. Seolah-olah imam ini tidak paham juga sekeras itu tangis anak itu. Maka silahkan seperti sahabat tadi kan ada yang dia keluar dari sholat berjamaah bersama Mu'adz, dia sholat sendiri dan akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menegur orang ini, malah menasihati sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau memang ada sesuatu yang dikhawatirkan, maka tidak, yang dikhawatirkan mudaratnya, maka tidak apa-apa. Ya. Apalagi wanita kan tidak wajib dia harus berjamaah di masjid. Pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, sehari-hari bagaimana adab kita dalam menghadapi ustadz-ustadz yang sering menebar syubhat? Saya nggak tahu maksudnya menebar syubhat itu seperti apa. Apakah menghindari atau bagaimana baiknya? Saya juga nggak tahu syubhat apa sih. Nah ini kan nggak jelas. Ya, kalau dijelaskan di sini syubhatnya seperti apa. Kalau yang Anda maksud itu menebar syubhat ini misalnya dia menjelek-jelekkan dakwah yang hak ini, menuding sebagai dakwah yang ekstrim, dakwah teroris, dakwah yang keras dan segala macam. Nah, kalau kita tidak bisa untuk misalnya membantah dengan menjelaskan yang hak, ya kita jangan dengarkan. Tidak perlu kita duduk di majelis tersebut. Biarkan ustaz-ustaz yang lain yang akan menjelas dan menjawab syubhat-syubhat itu. Kalau itu yang Anda maksud, tapi saya tidak tahu apa yang Anda maksud, ya. Karena sekarang ini kan banyak ustaz-ustaz, sebagian ya, ada ustaz-ustaz itu di media-media sosial menjelek-jelekkan dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis dan segala macam, dan semisalnya dengan mengatakan itu dakwah yang ekstrim, yang keras dan segala macam. Kita lihat tadi sunnah Rasulullah SAW betapa lembutnya, dan itu yang kita ajarkan kepada kaum muslimin, betapa Rasulullah SAW lembut dan penuh dengan kasih sayang, sampai-sampai beliau tidak mau memberatkan umatnya. Beliau katakan sebenarnya inilah waktu yang paling afdal untuk sholat isya, tapi beliau khawatir memberatkan umatnya, maka beliau tetap sholat di awal waktu bersama kaum muslimin. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang berat, bukan agama yang keras. Kalau betul-betul Al-Quran, kalau betul-betul hadis dan pemahaman para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka yang kita pegang, insya Allah itu tidak memberatkan, ya. Nah, baik, ada lagi pertanyaan silahkan. Tidak ada lagi kertas-kertas pertanyaan ini. Naam, silahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Daud. Karena Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya yang merdu dalam membaca mazmur dan diistilahkan seperti surulik terus. Lanjut. Enggak, karena sudah ada dalil lain yang melarang musik, ya. Nah, Rasulullah itu mengumpamakan karena di zaman dahulu, di zaman Nabi dahulu dibolehkan. Ya, ada syariat-syariat di zaman nabi-nabi dahulu itu boleh, di syariat Nabi Muhammad itu tidak boleh. Contohnya di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu boleh sujud kepada manusia. Mereka kan sujud kepada Nabi Yusuf, kepada Yakub. Di umat Muhammad SAW tidak dibolehkan. Di zaman Nabi Sulaiman boleh memahat patung-patung dalam syariat dia. Kan ada dalam Al-Quran dikisahkan itu. Bisa saja dijadikan dalil, memang itu dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan boleh membuat patung. Itu Nabi Sulaiman buat patung, buat ini segala macam. Maka jawabannya apa? Itu syariatnya Nabi Sulaiman kepada umatnya. Sedangkan di dalam syariat Nabi Muhammad yang merupakan penutup dan pengganti syariat-syariat semuanya, syariat Nabi Muhammad itu menggantikan syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Itu melukis makhluk bernyawa, memahat patung makhluk bernyawa itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di zaman Nabi Daud, mereka menyenandungkan, mereka melagu-lagukan bacaannya dengan suara yang merdu, maka disebut mizmar Ali Daud. Nah, Rasulullah mengumpamakan keindahan bacaan dari sahabat Abu Musa dengan itu bukan menjadi dalil karena adanya larangan di hadis-hadis lain, ya.
Allahu a'lam bissawab. Baik, karena belum ada pertanyaan, kita ajukan pertanyaan dahulu. Ini untuk akhwat. Yang cocok inilah untuk akhwat ini. Buku ini judulnya Ad-Dunya Zillun Zail. Dunia kesenangan yang semu. Kok itu pula yang cocok, Ustaz? Untuk bapak-bapak juga cocok? Ya cocok semuanya. Kenapa? Karena kecenderungan wanita kan suka perhiasan. Nah, tidak apa-apa, semuanya cocok untuk kita. Kebetulan ini pula yang ada, Bu, ya. Baik, pertanyaannya ibu-ibu, gimana cara jawabnya? Pokoknya yang sanggup jawab, suaranya nanti terdengar, silahkan pertanyaannya. Untuk ibu-ibu ini yang susah-susah aja lah ya, saya cari pertanyaannya. Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya bertanya, ada lauk apa di rumah? Lalu ternyata hanya ada istri beliau menjawab ada lauk tertentu. Nah, beliau menyebutkan itu adalah sebaik-baik lauk. Ada yang bisa menjelaskan? Yang paling belakang angkat tangan duluan, Bu. Anda yang paling belakang sana dia angkat tangan duluan. Apa lauk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang paling belakang sana? Hah? Apa katanya? Cuka? Ya, al-khal. Al-khal sejenis cuka. Baik. Maaf ya ibu-ibu ya, saya lihat dia paling duluan. Panitia tolong nanti kasihkan kepada ibu itu. Nanti minta kepada panitia hadiahnya. Ada pertanyaan lagi jamaah, silakan. Sekarang sudah pukul 9:12. Ya. Silakan. Baik, karena tidak ada ini pertanyaan lagi dan ini yang terakhir. Hadiah susulan ini terlalu banyak, saya ajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, bagi-bagi aja lah sama panitia itu. Ini pertanyaan terakhir ya untuk jamaah, untuk ikhwan-ikhwan. Silakan ini. Ada buku amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Seluruh amal soleh itu mendatangkan rahmat Allah. Nah, apa judul bukunya? Coba saya lihat dulu. Kadang-kadang terjemahan ini aneh-aneh judulnya dibuatnya. Oh, judulnya Salasuna Sababan Litunala Rahmatullahi Ta'ala. 30 sebab meraih rahmat Allah. Nah, baik. Jadi ada 30 sebab di sini dijelaskan agar seseorang itu bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ajukan pertanyaan. Siapa sahabat yang bacaan Al-Qur'annya persis seperti Al-Qur'an itu diturunkan? Ini duluan dia. Naam. Masya Allah salah. Jawab cepat-cepat salah lagi. Iya betul, alhamdulillah. Semangat tapi salah, enggak apa-apa ya. Dikasih juga. Oh, ada rekomendasi dari rombongan dari Pekanbaru, dikasih juga lah, saya kasih juga lah. Apa, tunggu dulu ini. Oh, ini bagus kitabnya. Silahkan. Baik jamaah semuanya ya. Karena tidak ada pertanyaan dari jamaah lagi dan juga sudah malam, kita cukupkan sampai di sini. Dan sampai bertemu lagi di majelis lain. Besok subuh kita ada majelis lagi di masjid lain. Judulnya apa? Besok subuh apa? Oh, diumumkan nanti amalan-amalan Rasulullah di pagi hari ya. Nah, ini seperti lanjutan ini. Ya, mulai dari Rasulullah bangun tidur sampai matahari terbit. Apa yang beliau lakukan. Besok subuh insyaallah kita akan bahas. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.